Assalamualaikum Ananda Soleh dan Solehah. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini Ananda masih belajar mengenai ide pokok, mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, Ananda dapat menggunakan sebuah tabel. Sekarang simaklah cuplikan paragraf berikut. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Pada paragraf ini kita lihat ide pokoknya ya. Ide pokoknya yaitu salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Nah, nanti jika Ananda menemukan paragraf kedua, maka ide pokoknya akan berbeda-beda lagi. Yang selanjutnya yaitu menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Oleh ibu berarti ya. Nah, cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang ke-1, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. 3, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Selanjutnya, nah sekarang Ananda simak lagi ya paragraf berikut ini. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Tujuannya agar tanah tetap subur dan lingkungan kita tetap sehat. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya adalah membawa kantong belanja dari rumah saat hendak berbelanja. Ide pokok paragrafnya yaitu cara mengurangi sampah plastik, yaitu terdapat di kalimat utama. Materi berikutnya yaitu menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan juga termasuk ke dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang ke-1, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Ketiga, menentukan topik teks percakapan. Keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo Ananda ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Ayo simaklah cuplikan paragraf berikut. Amir mengungkapkan, bila dikelola dan dibudidayakan, katak itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas ekspor baru. Indonesia merupakan pengekspor katak terbesar di dunia. Kebanyakan katak yang diekspor adalah katak sawah, ungkap Amir. Sayangnya,
Katak yang diekspor merupakan hasil eksploitasi langsung dari alam, bukan budidaya. Hal itu akan mengancam kelestarian alam. Ide pokok pada paragraf di atas adalah pembudidayaan katak yang terdapat pada kalimat utama paragraf tersebut ya. Berikutnya, mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu 1. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam sebuah tabel. Selanjutnya yaitu yang terakhir ini ya, menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. 1. Catatlah informasi penting yang disampaikan dalam teks. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Ananda bisa mencobanya di rumah ya, mencoba pelan-pelan dan belajar bersama orang tua. Setelah Ananda selesai menyimak materi hari ini, maka sekarang saatnya evaluasi. Evaluasi kali ini akan Ibu kirim melalui link yang akan Ibu kirimkan di Teams ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Ibu sampaikan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.